lagi kita di acara Polpers Corner yang kayaknya udah berapa kali belum tayang ya karena kesibukan. Tapi hari ini aku ditemani sama mahasiswa dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Halo Halo Agung. Miss. Yuk sapa dulu teman-teman di rumah. Halo Polpers di rumah. Perkenalkan, nama saya Agung Andriansyah. Saya merupakan Hmm? mahasiswa program studi pengelolaan perhotelan semester 5, Bu. Kamu udah semester 5 aja? Ya, saya sudah semester 5, Bu. Astaga. Padahal kami baru ngobrol loh. Agung itu baru selesai guling-guling. Iya, kayak kemarin baru aja PSDP tiarap-tiarapan dengan bapak-bapak tentara dan teman-teman yang lain. Tahu-tahu ini sekarang sudah di semester 5 dan tahun depan udah semester 6 aja gitu, Bu. Tahun depan semester 6. Terus nanti PKL sekali lagi ya. PKL yang kedua untuk Habis itu TA. Habis itu sudah alumni dan cie. ini menjalani Alumni kehidupan cie, yang gitu. sebenarnya. Menjalani kehidupan sebenarnya. Berarti sekarang Agung itu masih di tahap halu gitu ya. Enggak halu sih, tapi gimana ya Gung, kalau menurut aku juga kayaknya masa-masa paling enak itu adalah ketika kita masih di bangku sekolah gitu kan. Karena sifatnya masih menghabiskan, belum mencari. Mencari pun paling ya buat jajan ya nggak sih Gung? Masih beban orang tua. Beban orang tua ya. Aduh baiklah. Oke Gung, aku boleh nggak kamu cerita dikit Gung pengalaman kamu gitu kan, maksudnya cerita ke Polpos di rumah lah, misalnya tentang pengelolaan perhotelan itu apa sih gitu kan? Iya, baik Miss. Jadi di pengelolaan perhotelan itu seperti yang kita tahu Miss, bahwa pengelolaan perhotelan itu merupakan program studi diploma 4 yang pertama kali ada di Poltekper Medan. Dulu berafiliasi dengan STP Bandung, namanya itu Administrasi Perhotelan. Cuman sejak tahun 2018 itu sudah berganti menjadi pengelolaan perhotelan dan kepemilikannya sudah sah menjadi Poltekper Medan sendiri. Jadi saya ini merupakan angkatan kedua. Nah, di pengelolaan perhotelan sendiri itu kita belajar tentang banyak hal, Bu. Dari mulai manajemennya, operasional juga kita dapat. Jadi pada saat semester 1 dan semester 2, operasional kita tuh ada di manajemen tata hidang, manajemen tata boga, dan manajemen patiseri. Nanti di semester 3 itu ada di manajemen divisi kamar. Lalu setelah itu kita PKN, selesai PKN, kita ada mata kuliah lagi tentang manajerialnya. Nanti di semester ke-7 baru kita PKL sekali lagi untuk manajerial seperti HRD, sales, marketing, dan accounting seperti itu. Berarti kamu PKL-nya 2 kali, ada yang di back office, terus ada yang di floor ya, gitu ya. Benar sekali Bu, operasional. Berarti teman-teman di rumah atau rekan Polpers, pengelolaan perhotelan ini statusnya sudah diploma 4 atau sarjana terapan. Ya, sarjana terapan. Maksud saya tadi maaf, dia itu setara dengan sarjana biasa, yang misalnya sarjana ekonomi, sarjana sosial gitu. Nah, kalau yang ini kita di sini karena dia vokasi, jadi namanya sarjana terapan, ya benar, kan? Ibu. Nah, Gung, seru nggak sih di PPH Gung? Kalau dibilang seru sih Bu, karena kita tuh belajar tentang banyak hal dari mulai operasional yang seperti saya bilang. Ini benar atau enggak sih Gung? Ini benar, sangat benar sih. Mata saya gitu. Serius. Ini review jujur sih Bu. Ini review jujur. Kalau dari saya sendiri, karena saya memang backgroundnya seorang hotelier, di SMA juga saya dulu jurusan akomodasi perhotelan. Jadi bagi saya belajar tentang pengelolaan perhotelan ini sangat luar biasa menyenangkan ya Bu. Selain kita dapat di operasional, kita juga dapat di manajerial, kita dapat di back office juga. Jadi ada banyak hal yang akan kita pelajari di sini seperti itu. Tapi sebenarnya hari ini aku tuh mau ngasih tahu ke Polpers bahwasanya sekolah itu tidak seindah bekerja. Benar sekali Bu. Agak horor ya, deng-deng gitu kan. Tapi aku masih mau bahas seputaran kampus gitu kan Gung. Biaya kuliahnya berapa Gung? Untuk biaya kuliah sendiri Ibu, untuk pertama masuknya ya Bu ya, dari pertama masuk sendiri untuk pengelolaan perhotelan, kalau nggak saya itu untuk uang bajunya itu di 6 juta sekian. Karena apa? Kok mahal gitu kan? Iya, banyak banget lah yang nanya aku, kok mahal gitu kan? Tapi nggak apa-apa, aku ada Agung. Ayo jelasin Gung, kenapa sih mahal Gung? Ya, kenapa mahal teman-teman? Karena sebelumnya pengelolaan perhotelan seperti yang saya sebutkan tadi Bu, bahwa kita tuh belajar di banyak hal operasional dan lain-lainnya. Jadi kita juga harus punya baju praktek untuk di MTH, kita juga harus punya baju praktek di tata boga, patisserie, dan manajemen divisi kamar. Berikut dengan sepatu-sepatu dan alat-alat pendukung lainnya, seperti kalau di tata boga dan patisserie itu ada necktie, pokoknya ada head chef, baju chef lengkap lah dari atas
sampai ke bawah. sampai ke bawah. Dan sepatunya itu kok safety shoes Safety kan. shoes, benar Nah, safety itu yang shoes. bikin mahal, Mahal, bener gak sih? iya benar. Tapi barang seragam yang kamu dapat bagus kan ya? Oh luar biasa bagus sih Bu. Nah, jadi teman-teman ini kan ini sekalian ya Gung, Iya, banyak yang nanya ke aku tuh kalau masalah pendaftaran gitu kan, kenapa sih seragamnya mahal gitu kan? Kenapa sih? Banyak banget kenapanya. Nah, jawabannya ya ini, karena benar. kalian itu bukan hanya punya satu seragam gitu. Untuk teori saja berbeda, untuk praktek juga berbeda. Nah, karena di PPH prakteknya banyak gitu kan, ada 4 ya. Ya ada Nah, 4. masing-masing 4 ini punya seragam yang berbeda. Nah, itulah kenapa harus dibeli di awal tahun gitu. Benar sekali Bu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya pun masih apa namanya ya, kan banyak yang Bu aku belum bisa bayar nih gitu kan. Kita tenang aja, itu bisa negosiasi gitu ya, Ya. ke bagian seragam bukan ke saya. Oke, next. Baik. Agung, selama kamu kuliah ini, berarti kan kamu sudah PKL 1 kali ya? Ya sudah, kebetulan saya baru pulang PKL juga Bu. Kamu PKL di Eh, gitu, salah satu hotel gitu. Nggak Iya. boleh nyebut merek soalnya. Saya kemarin tuh PKL di salah satu hotel bintang 4 di Kota Medan ini ya Bu, karena posisinya tahun lalu itu lagi pandemi, benar-benar Iya. pandemi. Jadi biasanya kan kalau kita sendiri Poltekpar Medan itu untuk PKL kita selalu keluar ya Bu ya, minimal keluar kota, bahkan ada yang sampai ke Thailand dan Dubai tahun kemarin senior Iya, saya. Nah, karena benar-benar. pandemi ini jadi dibatasi. Kalau misalnya kita PKL yang periode pertama ini itu dibatasinya dengan sesuai domisili. Jadi domisili kita di mana, disitulah kita ditempatkan. Biar tidak meribatkan mahasiswa Iya, juga benar Bu. kan. Walaupun pasti dalam hati ada yang, aduh aku tuh pengen ke sana gitu. Ada nggak sih Gung, kamu? Ya, kalau saya sih Bu sudah ancang-ancang sih Bu sebenarnya dulu. Aduh, pengen ke sini. Apalagi lihat senior saya yang PPH tahun lalu, senior saya itu yang sekarang topper, ada yang sampai Dubai dan Thailand tuh rasanya luar biasa. Pengen juga seperti mereka dapat pengalaman ke luar negeri gitu kan Bu ya. Cuman kondisinya seperti ini, jadi ya apa mau dibuat gitu. Iya sih, di masa pandemi COVID ini banyak hal yang harus kita maklumi banget gitu Ya, kan. benar sekali. Tapi sebenarnya secara tidak disadari banyak hal yang kita pelajari juga dari pandemi COVID ya. Benar. Bahwasanya kebersamaan itu sangat penting. Aku yakin kalian di rumah pasti rindu kampus. Terbukti setiap saya bikin story gitu kan, ya. ayo dong tanya mau apa gitu, pasti kalau satu minnya gabut ya gitu, padahal nggak gabut sih. Cuma iseng doang gitu kan. Pasti selalu ada yang kapan sih tatap muka, rindu gitu kan. Jadi kita juga sebenarnya rindu Gung gitu loh. Cuman mau gimana ya, kadang serba salah gitu kan. Terlalu rame juga salah, nanti dibatasin juga salah gitu kan. Benar. Jadi kita ngambil jalan tengah aja lah gitu. Oke, Baik. next Gung, aku boleh diceritain dikit nggak sih Tentang proses kamu PKL PKL, gitu, baik. dari awal pertamanya gimana gitu? Baik Ibu. Jadi yang pertama itu pada proses PKN itu ya seperti yang kita tahu, pengumpulan data-data ya Bu ya, dari mulai proses membuat kurikulum vitae, pengumpulan dokumen-dokumen yang lain seperti KTM, BPJS dan lain-lain. Setelah semuanya terkumpul sesuai yang diarahkan oleh bagian PKN dan Prodi, kita itu ada sesi wawancara Bu. Wawancaranya sama siapa? Wawancara kebetulan saya kemarin itu dengan training manajernya hotel saya tempat Berarti PKL. wawancara langsung dengan si tempat kamu PKL. Ya benar sekali, melalui Oke. online, melalui WhatsApp video call kemarin. Pokoknya melalui media daring lah, yang penting kamu ketemu dulu sama orang hotelnya. Ya benar Oke. Bu, media Kemudian? daring. Kemudian itu saya ditanya-tanya sih Bu seputar personal question tentang diri sendiri, menceritakan diri saya, menceritakan tentang keluarga, pendidikan, pengalaman-pengalaman. Tapi ada salah satu nih Bu pertanyaan dari interviewer saya, training manager saya itu yang berkesan hingga sekarang. Apa tuh? Itu adalah kebetulan kemarin itu pertanyaan lewat bahasa Inggris, cuman ini saya bahasa Indonesia kan aja. Gak Bu. apa-apa, bahasa Inggris juga gak apa-apa kok. Saya yakin kalau pas di rumah mah paham. Kalau misalnya tenang. bahasa Inggris, ya mungkin yang di rumah paham Bu, cuman saya agak lupa gitu. Berarti ini enggak. Sebenarnya aku yakin Agung ini wise banget anaknya dan dia smart. Cuman ini karena di depan kamera dia agak grogi. Udahlah, kita pakai bahasa Indonesia. Oke, Gung, silakan. Jadi intinya kemarin Bu adalah gimana tanggapan kamu sekarang ini harus PKL di Kota Medan dan di hotel ini pula. Dan Oke. biasanya kalian kan dari Poltekpar Medan itu
selalu ke luar negeri atau minimal ke hotel di luar Bali, daerah, ya di Bali, Jakarta. Biasanya kan Jakarta. anaknya nyarinya Ya, itu. bener Bu, di Jogja seperti itu ya Bu ya. Nah, itu salah satu pertanyaan yang berkesan dengan saya. Kemarin tuh saya jawabnya adalah sebenarnya esensi dari PKN ini bukan di mana tempat kita PKL, tetapi pengalaman apa dan pengajaran apa yang kita dapatkan selama PKL. Percuma kan Bu kita jauh-jauh PKN tapi kita tidak mendapatkan ilmu apa-apa gitu. Maksudnya bukan nggak dapat ilmu apa-apa juga sih, cuman dapat, tentu dapat, yang namanya PKN pasti dapat. Cuman sebenarnya yang terpenting dari PKL itu adalah bukan di mananya, tapi mendapat apa dari PKL itu, seperti itu. Kan aku udah bilang kan, Agung ini wise loh we. Aku tuh udah kenal dia dari semester 1 kayaknya. Semester 1 ya. Aku rampok dia untuk pergi ke sekolahnya dia. Kan luar biasa kan. PKN itu bukan Bu, PKN itu bukan di mana kita ditempatkan, tapi apa yang kita didapatkan. Luar Seperti biasa. itu. Nah, kita lanjut nih dengan pernyataan Agung berikutnya. Ya. Apa sih yang kamu dapat selama PKN? Atau kalau enggak gini, coba ceritain dari awal kamu hari pertama first day gitu kan di hotel itu. Gimana coba? Pertama first day kebetulan Bu, saya kemarin itu memilih departemen front office. Berarti kamu langsung sama tamu kan? Ya, berhubungan yang bantu langsung. check in check out gitu. Ya, benar sekali. Jadinya hari pertama itu adalah sesi perkenalan industri, tentang perkenalan industri, rules mereka bagaimana, tata tertib mereka bagaimana, cara berpakaian dan groomingnya. Sebenarnya overall tuh semuanya sama ya Bu ya. Groomingannya tuh memang apa yang diajarkan di kampus ini benar-benar di industri itu kepake. Karena memang itu, iya. Ini nggak diada-ada sih Bu. Ya, kita Tapi muka kamu tuh datar banget kan. Aku jadi kayak yang ini anak kesugesti sama saya ya gitu. Ya, jadi di industri nanti juga human resource itu atau training manager tuh bakal cek kuku kita, kumis, jambang dan lain sebagainya. Grooming pokoknya. Jadi tiap hari itu dikontrol. Sama juga kalau di kampus. Tiap hari seriusan di sana? Gak tiap hari juga sih Bu. Jadi kita tuh tiap bulan tuh ada tiap bulan tuh ada selalu ketemu dengan ini, minimal dengan seminggu training sekali manager. pasti dicek lah. Iya benar, dengan atasan-atasan yang lain juga kan Bu ya. Jadi pertama datang kita perkenalan, lalu selanjutnya kita keliling area hotel. Habis itu kita ditempatkan di outlet masing-masing. Kebetulan pertama kali itu saya ditempatkan di concierge selama sebulan. Oh oke, penitipan barang. Iya, di penitipan barang untuk pertama kali. Karena kita ada 2 cewek, saya cowok 1 dan cewek 1 maksudnya. Ada 2 orang. Jadi untuk ceweknya langsung ke reception, untuk yang saya sendiri cowok itu di bagian concierge. Iya, karena situ. Kan butuh laki. Iya benar. Jadi di situ menangani barang bawaan tamu, menunjukkan arah di mana event-event, kita juga harus tahu event-event di mana. Tapi sebenarnya kalau menurut aku concierge itu berat ya, karena kamu tuh harus detail sama barang orang gitu kan. Kamu harus ingat, terus harus memastikan ini benar atau tidaknya gitu kan. Ya, sebenarnya ada fun fact sih Bu di concierge ini. Pengalaman sih. Apa tuh? Saya tuh pernah dulu salah mengantarkan barang bawaan tamu. Seharusnya di lantai 8, saya antarkan ke lantai 7. Terus 821 jadi 721. Nerima nggak yang salah itu? Jadinya tamunya telepon ke saya sendiri. Mas, barang saya kok dari tadi belum diantar-antar ya, kata tamunya. Lah, saya dalam hati, waduh, udah saya antar nih gitu kan Bu. Jadinya saya konfirmasi, Bu sudah saya antar, belum ada Mas gitu lah. Jadi saya lapor ke atasan saya, minta tolong untuk dicekkan di CCTV. Lalu kita ke CCTV, kita cekkan, setelah dicari juga ternyata memang saya salah lantai. Karena mungkin udah kurang fokus atau gimana ya Bu ya. Karena kebetulan memang awal-awal datang itu masih lumayan rame. Belum terlalu ketat karena ada PPKM, jadinya masih terlalu rame. Masih berjalan, tamu masih jalan gitu apalagi saya masih baru juga, jadinya ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu terjadi. Setelah itu memang dicek ternyata memang salah lantai. Akhirnya saya ambil kembali dan beruntungnya kamar yang saya letakkan itu masih kosong kamarnya Bu, masih dalam keadaan VCI. Iya, belum berisi tamunya. Aku membayangkan kalau itu beneran ada tamunya. Iya, dan beruntungnya lagi dan tamunya tuh sudah dibuka. Tamunya nggak marah, dia bilang oh iya nggak apa-apa kok Mas, sudah dijelaskan. Tamunya untung aja baik sekali, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, kata. Yang penting barang saya sudah sampai dan lengkap. Dan aduh beruntung banget gitu. Oke, kalau ini kan sisi yang kamu beruntung banget. Punya cerita nggak sih sisi yang mungkin lah nggak beruntung gitu kan, terus yang sampai bikin kaget gitu, ada nggak? Kalau
Kaget ada ya Bu ya, yang namanya saya sebagai mahasiswa terjun di dunia kerja pertama kali itu pasti ada culture shock-nya Mhm. di dunia kerja. Jadi setelah sebulan saya di concierge itu, kira-kira sebulan, saya dinaikkan ke atas oleh manajer saya. Saya ditugaskan untuk membantu FDA, front desk agent atau yang bisa disebut reception. Oke. Jadi saya bantu-bantu di situ untuk pertama kali itu untuk mengantarkan welcome drink, untuk bantu-bantu ambilin formulir-formulir, cetak-cetak data-data dan lain sebagainya. Karena Pokoknya memang kamu membantu semua bukti dukung untuk check in iya check out lah. benar, karena Oke. kebetulan saya juga belum mengerti sistem sambil belajar juga. Nah, Iya. pada saat itu ada salah satu yang namanya tamu udah capek, apalagi hotel tempat saya itu hotel bisnis ya Bu ya, Iya. jadinya kan orang-orang bekerja capek pulang dari kerja maunya langsung istirahat dan ternyata sampai di tempat penginapan itu rame gitu. Jadinya ada satu masa saya nih baru datang gitu baru datang ke tempat kerja atau baru selesai break gitu, tiba-tiba ada tamu yang marah sama saya. Saya sudah Tiba-tiba nunggu nih. saya Terus kamu lagi ngapain nih? Sebelum dia marah tuh kamu lagi ngapain sih? jalan aja Miss, kayak Oh, nggak kamu lagi berdosa jalan. gitu ya, Kamu jalan lagi sambil nggak jalan. berdosa. Oke. Tiba-tiba kayak Dengan muka tak berdosa. dengan muka nggak berdosa jalan, habis Terus? itu dia bilang, Mas katanya gitu, saya udah nunggu loh ini 30 menit lebih, dibilang tamunya seperti itu. Saya langsung kaget dong di situ Miss. Waduh, apa nih gitu kan. Saya baru datang. Masa saya udah nunggu dari tadi nggak dipanggil-panggil, masa saya nggak dilayani gitu kan, dalam keadaan semuanya lagi antri Lagi seperti itu. full, Lagi full, ya. memang keadaannya lagi full gitu kan Miss. Nah, di situ saya langsung harus berpikir cepat dong ya Miss ya. Apa yang harus saya lakukan di saat itu. Lalu saya koordinasi ke senior saya ceritakan, Pak, Ibu, mohon dibantu tamunya yang ini soalnya sudah komplain gitu kan. Saya kasih pengertian ke tamunya yang di belakang untuk mohon maaf seperti itu, boleh nggak Bu ditunggu sebentar untuk melayani tamu yang ini, seperti itu. Dan alhamdulillahnya tamunya legowo kalau bahasa Jawanya, tamunya mempersilahkan untuk Ya tamunya. dia ya udahlah gitu. Iya. Tapi emang si bapaknya nggak ngantri gitu? Kalau Atau saya mungkin biasa kan ada yang nunggu di sofa kan? iya, saya mungkin nggak tahu juga ya Miss kejadiannya, karena kan saya baru datang juga, kemungkinan memang sudah Berarti kamu menunggu. seolah yang kayak baru bangun gitu, baru mau melek gitu langsung diserbu gitu ya? Iya, karena kan kita nggak bisa lihat keseluruhannya ya Miss, kadang kan kita lupa juga tamu mana sih yang sudah Yang mana menunggu gitu, duluan, mana apalagi enggak. kondisinya lagi rame Iya, ngantri. dan gak semua orang mau berdiri kan? Benar sekali, jadinya mungkin ada kesalahpahaman di situ dan untungnya ya sudah clear semua. Nah, seperti itu sih Miss. Jadi intinya kita ini sebagai mahasiswa harus bermental baja sih intinya. Mental baja. Ya, jangan mengkek gitu lah istilahnya ya Miss ya. Jadi kayak misalnya kita tuh harus legowo aja kan, karena tamu kan nggak mau tahu ya Miss apakah kita mahasiswa PKL, apakah kita karyawan. Yang penting selagi kita masih pakai seragamnya industri ya berarti kita pegawai di anggapnya kita situ. pegawai di situ. Ya kita Iya, yang punya benar. tanggung jawab di situ. Jadi tamu maunya saya dilayani, selesai saya dilayani ya sudah, yang penting saya terlayani, seperti itu. Yang penting saya dapat kunci kamar saya, kamu butuh apa, saya nggak mau tahu lagi. Gitu Ya kan? benar. Mau kamu anak PKL, mau kamu pegawai tetap, yang penting saya lihat kamu pakai seragam gitu Ya, kan? benar Miss. Benar kan? Ya Pokoknya benar. kamu pakai seragam ya udah, berarti kamu punya kewajiban untuk melayani saya Ya gitu kan? benar Nah, sekali. selain itu kejadian itu masih ada yang lain gak sih yang lebih wow gitu? Kejadiannya ada salah satu kejadian lagi Miss. Saya itu pernah ngehandle tamu bule ketika saya memang sudah belajar sistem dan diperbolehkan memegang sistem. Oke. Saya cerita singkat dulu ya Miss ya. Jadi di hotel tempat saya PKL ini sebenarnya anak PKL itu dilarang untuk memegang sistem Karena kan hotel. karena dianggap masih magang Ya, gitu ya. apalagi sistem hotel tuh adalah sesuatu yang riskan. Iya. Terus kok kamu boleh sih? Jadi ceritanya karena kita juga kemarin itu sempat ada waktu sunyinya, sepinya karena memang pandemi. Jadi kita di training oleh senior-senior kita dengan atasan-atasan kita juga, dan alhamdulillahnya kebetulan kita berdua, saya dan teman saya yang cewek itu mudah memahami sistem, karena kebetulan teman saya yang perempuan ini adalah anak manajemen divisi kamar Miss.
Saya juga harus belajar ke dia juga Tuh kan, dan Agung paham. pinter kan? Saya lumayan cepat nih. Ya, Ya. jadi suatu Tapi kebanggaan. nggak apa-apa, ini sebuah kebanggaan dan aku juga seneng gitu loh. Ternyata penilaian aku terhadap Agung dari pertama kita ketemu itu nggak salah gitu ya. Ya, Selamat terima kasih Miss. Agung. Jadi Mau kado apa? Ya. Bercanda terus. jadi jujur info dari manajer saya, FOM saya, yang boleh pegang sistem dari mulai hotel saya berdiri itu dari tahun 2012 hingga sekarang itu baru ada 3 anak PKL yang diperbolehkan memegang sistem. Yang pertama dari Bali, yang kedua kita 2 yang dari Poltek Parmedan Luar biasa. gitu. Berarti kamu dan si teman berhasil untuk mendapatkan sebuah kepercayaan, Iya, ya saya kan? mendapatkan Dapat trust gitu. kepercayaan dan tanggung jawab sih Miss kan juga. Jadinya Berarti kamu luar biasa juga ya proses adaptasinya, terus proses belajarnya gitu kan. Dan maksud aku berarti di saat itu kamu sudah meyakinkan dirimu bahwasanya kamu adalah bagian dari industri gitu. bener. Aku bukan seorang mahasiswa lagi pada posisi ini, karena kan benar kan pada saat PKL itu kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang pegawai, Ya. walaupun misalnya nggak digaji gitu ya, tapi kan tetap harus bekerja. Dan dalam proses itu yang kamu bilang tadi kan, kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapat di kampus gitu ya. Kampus bener Miss. Dan Oke. kalau dari saya sendiri sih Miss, kuncinya buat kita bisa enjoy sama kerjaan kita adalah kita harus mengenali dulu potensi kita. Kita sukanya tuh di bagian apa. Karena kita Tapi bakal kadang-kadang kan nggak bisa milih kan, Gung. Iya sih Miss. Cuman kalau saya pribadi kebetulan untuk dari PPH sendiri Miss, kebetulan kita kemarin itu bisa milih departemen khusus PPH. Jadi nanti di Oke. formulir itu bakal ada pilihan khusus buat PPH. Mau di kitchen, mau di pastry. atau Benar. Jadi kebetulan saya kemarin tuh memang pilihnya di front office. Jadinya kenapa saya pilih front office? Karena saya merasa saya tuh orangnya suka ketemu orang banyak dan orang-orang baru. Kenapa gitu? Karena saya suka banget bertukar informasi, ngobrol sama orang-orang baru, orang-orang banyak yang datang dari penjuru manapun. Jadi dengan adanya orang-orang seperti ini jadi menambah wawasan untuk saya, menambah wawasan tentang daerah mereka mindset dan kita ininya. lebih terbuka Ya, gitu bener ya. Bu. Jadi saya suka itu bekerja dengan ketemu banyak orang. Jadi seperti itu. Nah, balik ke kejadian yang kurang ini ya Bu, kurang kurang mengenakan enak. di hati saya. Iya. Jadi pertama saya tuh juga pernah ngehandle tamu bule. Kalau nggak salah tamunya itu dari New Zealand. Iya. Kemarin itu datangnya malam hampir maghrib dan kebetulan saya yang handle karena senior saya lagi sibuk, lagi banyak tamunya. Padahal saya sudah wanti-wanti nih, Bu. Saya ngelamain untuk check-in yang saya check-in kan yang pertama. Aduh, jangan sampai deh sama aku soalnya masih grogi nih gitu. Ya, apalagi Tahu-taunya tamunya ini ya, orang luar gitu ya, kan, pasti ada rasa yang aduh benar gak ya gitu. apalagi Rasanya grogi gitu bahasa ya. bahasa Inggris saya gimana Pas-pasan gitu kan. ya. Padahal seorang hotelier kan harusnya bisanya sampai kayak minum air glok-glok gitu. Ya benar. Jadinya sudah check in. Sampai saya tuh ngomong salah. Yang di hotel saya itu kamar yang tidak bisa dipakai itu OS, out of service. Jadi saya bilang out of order dengan orang housekeepingnya. Oke, Jadi oke. saya sempat di ini juga sama eksekutif, sama asisten manajer saya. Kamar Ditegur. kamar apa nih gitu kan. Maaf Pak, kamar OS maksudnya gitu, kamar yang OS gitu. Jadinya sudah diredikan kamar yang OS tersebut Miss, karena memang kebetulan kemarin itu lagi rame. Sudah saya cekinkan dan saya sudah merasa tuh benar-benar saya sudah mencekinkan benar nih ya, sudah benar. Ternyata udah pede, oke, gitu. Sudah nggak ada beban apapun. Keesokan harinya tamunya tiba-tiba datang pagi-pagi. Dia bilang AC di kamar saya kok kurang dingin ya gitu kan. Cuman nggak apa-apa sih, saya nggak merasa gimana-gimana ya, nggak apa-apa aja. Cuman saya cuma mau bilang aja AC di kamar saya tuh kurang dingin. Dan setelah di cross check lagi, ternyata saya salah kasih kunci kamar. Saya salah kasih kamar. Yes, ya ampun, Kamar 624 jadi 626 kalau nggak salah. Itu kan bersebelahan. Aturannya saya letakin di 624 yang sudah di VCI kan, sudah diredikan. Saya letakin di kamar sebelahnya karena saking gugupnya saya. Nah, dari situ saya diminta atau ditegur oleh FM saya untuk sementara
jangan pegang sistem dulu ya gitu, belajar lagi gitu kan Bu. Namun seiring berjalannya waktu, setelah melakukan training saya dikasih kembali untuk pegang sistem gitu. Dan bahkan sampai dikasih pegang telepon juga, jawab telepon dari in call dari dalam dan dari luar gitu kan Bu. Dan suatu kebanggaan dan dari diri saya sih Bu, dan untuk teman saya juga suatu kebanggaan sih bagi Luar kami. biasa. Jadi tunggu, kalau waktu kamu mengalami hal-hal yang gak enak itu 1 sampai 2 sampai 3 yang tadi itu, kamu punya perasaan ini gak sih? Aduh kayaknya aku udah deh. Aduh kayaknya besok aku mau datang. Aduh enggak deh gitu. Ada nggak sih? Kalau itu wajib ada Bu. Ada. Tapi Eh, kamu ngatasinnya gimana? Boleh jadi sharing nggak ke teman-teman? jadi seperti ini ya teman-teman, ketika kita ngadepin suatu masalah ya Bu ya, kita tuh jangan langsung patah semangat. Jangan Oke. langsung sedih Ya, gitu ya. Jangan intinya langsung baper gitu ya ya. pertama saya memang aduh gimana nih, saya udah salah. Takut Ya. megang sistem lagi kan Bu ya, Iya takut pasti. salah. Apalagi pasti ada perasaan yang ya abis aku masih magang terus salah gitu Iya, ya. takut salah gitu kan Bu. Aduh, sampai saya pernah tuh Bu, karena saya sudah dikasih pegang sistem lagi, tapi saya ngoper ke teman saya. Trauma Iya, ya. trauma, jadi trauma gitu kan. Padahal sebenarnya bukan trauma sih ya. Apa Bi, takut gitu ya. saya bilang sama teman saya, Bi, kamu aja deh yang cekin, aku jaga operator aja, saya bilang seperti itu. Bilang nggak apa, coba aja katanya gitu kan Bu. Jadi setelah saya coba dan akhirnya ya udah berjalan seperti biasa lagi. Jadi intinya tetap percaya diri aja, percaya diri, selalu cross check, jadikan kesalahan yang lalu-lalu itu sebagai pelajaran supaya tidak terjadi kembali. Iya, Jadi benar. tetap catat aja apa nih yang harus diperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, atau kalau perlu catat kesalahan-kesalahannya. Apa nih kesalahan-kesalahannya? Oh, kesalahan pertama saya nih kemarin tuh lupa nomor kamar tamu sehingga salah mengantarkan barang. Iya, mungkin ke depannya lebih baik ambil satu kertas Ya, langsung di note ya, ya misalnya benar. 728 atas nama Christina gitu Ya, ya, iya biar nggak benar salah nih. kan. Karena memang kadang-kadang kan kita kadang jadi manusia kan suka apa ya, anggap remeh gitu. Ah, Aku ingat kok 728, iya. terus nanti perginya jadi 782 Ya, misalnya gitu benar. kan. Benar, saya suka seperti itu. Nanti sudah di depan lift, Tadi aduh, berapa tadi ya? berapa ya? Aduh kalau mau turun males gitu kan. Iya. Mau ditelepon bingung nelfon siapa. Iya Udahlah benar. pasti 782. Ah, Padahal tadinya 728 gitu ya. benar. Berarti pokoknya harus punya plan B lah ya, Ya, backupan benar gitu Miss. Jadi kan. intinya percaya diri aja, terus belajar, jangan ngerasa down terus. Kita harus bangkit. Yang namanya kesalahan itu pasti selalu akan terjadi. Iya sih. Itu hal yang nggak pernah kita duga-duga ya Bu ya. Jadi tapi hal-hal yang seperti itu seminimal mungkin untuk dihindari. Iya Dengan sih. tadi seperti catatan-catatan Ada dan persiapan lain-lain. Ya gitu ada ya. persiapan Nah, terus gitu. Gung, kamu kan tadi tuh diingetin sama FOM-nya, pasti ada yang galak lah ya. Ada nggak sih? Kalau galak sih sejauh saya Enggak PKL, sih, galak bukan berarti yang marah-marah ah, gitu. Enggak gitu. Memang diomongin tapi tegas gitu kan. Kadang-kadang kalau anak sekarang tegas kan jatuhnya galak gitu. tegas sih Bu. Lebih ke tegas. Kalau saya tegasnya itu ya tegas yang memang tegas. Kalau misalnya memang, Dek kamu jangan gini ya, Dek gini ya, ya udah dilakuin aja. Saya ada satu kata-kata dari eh training manager saya juga Bu, kemarin itu sempat ngobrol juga sama training manager saya. Kita nih sebagai anak PKL harus nurut aja apa yang dibilang dengan atasan-atasannya. Ya, tapi dengan catatan apa yang dia bilang itu Benar. benar, Iya. ya kan? Kita Jangan yang nggak benar diikutin gitu kan? harus nurut apa yang dibilang. Pokoknya apa yang dibilang atasannya dikerjain selagi itu adalah hal yang baik. Jangan pernah argue, jangan pernah ngerasa kalau Kayaknya aku aja. ya, terus atau kalau nggak kayaknya di kampus nggak gitu deh, gitu kan? Benar Bu. Kok biasanya gue belajar nggak begitu gitu. Karena memang di real industri dengan di kampus tuh Berbeda. jauh berbeda, sangat jauh berbeda gitu sih Bu. Tuh enakan mana? Kalau bisa dibilang Enakan enakan di kampus kampus sih kan? Bu, cuman ya life must go on ya Bu ya. Iya. Ya kita bakal tetap terjun ke industri juga untuk bekerja Bener, 3 gitu. semester lagi kamu akan merasakan yang lebih sakit daripada PKL ini. Wah, jadi serem Karena kan juga. bukan serem sih, maksud aku tuh kan memang kadang-kadang ketika kita melakukan kesalahan, orang pasti memaklumi, dia masih PKL, nggak apa-apa, perlu diajarin. Tapi ketika kamu sudah masuk dan kamu salah, kayaknya udah mulai kan pasti, kamu tuh ya kerjanya gimana sih, mulai dari situ udah mulai gigi ngomong tuh giginya udah nempel gitu loh. Iya. Jadi emang bener kita tuh harus mempersiapkan diri, apalagi mental gitu kan. Ya benar Bu.
Jadi Agung sendiri persiapannya udah gimana nih? Nanti PKL berikutnya, tapi udah back office ya? Ya, sudah back office dan sudah punya planning sih Bu untuk PKL yang kedua ini. Planningnya apa nih? Kebetulan kan adik-adik yang middle sekarang kan Lagi sudah bisa PKL. ke luar nih ya Bu ya. Kemarin juga sudah sempat nanya beberapa middle dari PPH, mereka juga bisa keluar, ada yang ke Batam dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa, seandainya bisa di tahun saya nanti PKL kedua itu saya pengen ngambil ke Jogja. Jogja. Iya. Jogja enak banget loh. Ya. Kan jadi pengen ngikut. Boleh ikut ya? Dari dulu sih sebenarnya Bu, dari mulai saya semester 1 saya udah ancang-ancang buat PKL ke Jogja, cuman Tapi Jogja itu seru loh. apa ya, Menyenangkan. ya benar Bu. Karena kebetulan saya orang Jawa Jogja juga. Oh iya, Jogja Ya. mananya? Kalau dari kakek saya sebenarnya masih ada saudara di Jogja, itu di Gunung Kidul. Oke. Cuman kita sudah putus kontak karena memang saudara jauh kayak persepupuannya kakek gitu. Tapi kalau misalnya ini ya pengalaman aku ya, kalau masih punya saudara di Jogja tuh bisa loh. Kesana aja, terus cari kampungnya, cari kepala desanya gitu kan. Ya. Terus tanyain aja si ini. Mereka bisa track loh. Soalnya aku sudah membuktikan dan dapat gitu. Amazing loh itu kota. Bener Bu. Makan enak, murah gitu. Tuh Anak kan? kos banget. Ini enggak usah versi anak kos. Kamu kesana aja buat PKL, tapi kamu sambil yang main tuh seru, Iya, serius. jadi kayak PKL sambil explore dan jalan-jalan Iya, ya Bu ya. benar. Kalau aku sih menjunjung tinggi itu ya, maksud aku PKL itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak mendapatkan di kampus. Tapi PKL itu juga bisa menjadi pengalaman kita menjadi lebih mandiri, terus lebih mengenal dunia luar, dan kita pulang itu banyak yang kita bawa gitu kan, pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Ya kalau misalnya menjadi bandel atau gimana, ya itu pasti ada, itu resiko. Tapi kan itu kembali lagi ke diri kita, ya kan Gung? Ya, Benar nggak? benar Bu, benar sekali. Jadi sebenarnya yang memutuskan kita untuk baik atau tidak adalah diri kita sendiri, ya kan? Apakah kita mau mengikuti rules-nya yang baik, apakah kita mau mengikuti rules yang melenceng dari yang ada, ya itu tergantung ke kita juga sih. Iya, karena kan efeknya juga kembali ke kita. Benar. Tapi sebenarnya kalau mau bandel, kalau menurut aku boleh gitu loh. Tapi dengan tanda kutip ya, bandel yang bertanggung jawab. Dalam artian yang apapun yang terjadi, kamu tuh udah siap nerimanya gitu. Nah, terus kalau bisa bandel itu jangan berdampak untuk orang-orang sekitar gitu. Buat kita aja gitu kan. Ngapain sih nyusahin orang gitu kan. Misalnya kayak yang bandel bepergian gitu, nggak ngomong, terus tiba-tiba maaf misalnya jatuh kaki terkilir. Nah yang pusing siapa? Emaknya di rumah kan. Dia di Jogja, emaknya di Medan. Terus emaknya nangis-nangis. Terus nelfon ke kampus. Nah lo terus harus bisa apa gitu kan. Tuh kan aku jadi curhat juga gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Intinya adalah kembali ke diri masing-masing, siapin diri, siapin hati gitu ya Gung ya. Ya benar, siapin mental juga yang utama. Sama siapin duit ya. Siapin kalau di Medan sendiri enggak dong, kalau kamu mau ke Jogja berarti kan tiket, ya kan? Tiket dan kos dan lain-lain. Apalagi kita buta banget tentang Jogjanya nanti ya Bu. Sekarang udah gampang lah, kamu ya. tinggal googling, udah bisa kemana, gimana. Maksud aku tuh sekarang akses itu udah gampang lah. Sudah gitu. gampang, benar Bu. Kadang sekarang lihat dari Google aja pencitraan satelit udah kelihatan, ini bentuknya kayak gini loh, hotelnya kayak gini kan. Ya, benar. Yang penting rajin gitu loh. Makanya aku selalu tegasin ke anak-anak kalau mau tuh rajin baca, rajin nyari gitu. Kadang-kadang handphone kan cuman buat buat main game gitu kan. Ya, Oke Gung, gak berasa kita udah ngobrol 30 menit gitu kan. Kamu punya kesan pesan apa gitu ke adik-adik di rumah? Kalau adik-adik lah ya, udahlah ya. Kan gak mungkin ke uppernya lagi dong. agak udah. shock ya Bu ya. Iya. Soalnya baru kayak misalnya jadi basic nih, setahun nggak kuliah tiba-tiba udah jadi senior, jadi kayak agak kaget juga dipanggil abang adik-adik. Dia baru guling-guling gitu kan, belajar 2 semester, terus tiba-tiba online ya Gung ya. Benar. Udah online gitu, masuk langsung yang selamat pagi Bang gitu ya. Terus yang what? Perasaan kemana aku masih yang kamu sini gitu kan. Terus sekarang jadi yang Bang selamat pagi gitu ya. Jadi untuk pesannya untuk adik-adik PKN itu semangat untuk PKN-nya, tetap follow the rules aja, tetap jaga kesehatan, ikuti aturan sesuai yang ditetapkan oleh hotel, ambil kesempatan dan pengajaran yang banyak ya Bu ya. Kalau bisa sharing ke senior-seniornya, tanya apa aja yang diperlukan pada saat PKL, hal-hal apa aja yang dilakukan saat PKL, karena
mau nggak mau pengalaman senior-senior ini sangat membantu untuk mereka nanti menjalankan kegiatan PKL-nya ya Bu ya. Ya, saya boleh cerita sedikit lagi nggak Bu? Boleh lah. Boleh ya Bu ya. Jadi kalau bisa give your best, karena apa? Kebetulan Bu, saya waktu PKL ditunjuk dari hotel tempat saya PKL menjadi the best training. Aku lihat itu di story. Iya. Tapi aku tuh pengen bilang selamat ya, terus nanti disangkain stalker gitu kan. Males gitu. Dengan 2 teman saya yang di kitchen, dan kalau bisa diambil pengajarannya dari mereka, ditanya tentang pengalaman mereka gimana sih caranya bisa sampai dapat mandat sebesar itu gitu, dapat penghargaan sebesar itu. Terus tapi seperti itu. sebenarnya kalau menurut aku ya Gung, sertifikat kamu itu buat aku biasa aja sih gitu. Tapi ketika kamu dikasih trust megang sistem itu luar biasa. Ya benar Bu. Tapi kan itu sinkron ya, ketika kamu dikasih sistem dan kamu dikasih sertifikat sebagai penghargaan gitu kan. Sebenarnya itu sejalan. Ya. Tapi itu luar biasa. Ya, intinya kuatin mental sekali lagi ya Bu ya. Kuatin mental, sama satu lagi ini yang sering saya bilang ke adik-adik basic waktu kita praktek. Kalau kalian mau dihargai orang lain, kalian harus menghargai orang dengan sama baiknya. Jika ingin diperlakukan dengan baik, kalian harus memperlakukan orang dengan sama baiknya. Seperti iya, itu. Kalau kamu nggak pengen dimarahin, jangan marahin orang lain. Iya. Benar kan? Jangan membuat kesalahan yang benar-benar seharusnya nggak kamu perbuat. Iya. Ketika kamu ingin disapa, sapalah orang lain terlebih dahulu. Benar, nggak? benar, Kita Bu. harus greetings dulu gitu kan. Jangan kayak Agung tadi kan baru melek, baru jalan, tiba-tiba disapa, kamu, saya belum dilayanin gitu kan. Kaget gitu kan. Benar Bu. Karena pastiin nih dari kuliah ke PKL itu culture shocknya pasti banyak. Ya, benar. Makanya itu kalian harus kuat-kuatin mental. Nah, terus kan aku pengen pesan satu, jangan terbawa tren mental health issue gitu loh maksud aku tuh, ya kan. Pokoknya jadilah diri kamu sendiri, jadi kuat dan kenalin potensi kamu, ya kan Gung? And give your best. Nah, and give your best. Ingat, setiap orang itu pasti punya kemampuan, hanya bagaimana cara mengeluarkan, cara menyampaikannya gitu. Nah, kalau kalian masih bingung-bingung soal PKL, bolehlah tanya ke Agung. Ya, boleh WhatsApp, hubungin saja. Boleh DM. aja kali ya Bu. Kalau WhatsApp kayak terlalu ini. Males ya. Dia takut tiba-tiba WhatsApp itu dari pagi sampai malam ting terus. Ya, kalau mau sih Bu, kalau ada. Ada sih. Terus kadang-kadang ada yang nyari sampai jam 11 malam belum mau. Ya. Enggak lah, kalaupun mau DM Bang Agung itu boleh, tapi ya lihat-lihatlah jamnya. Janganlah jam 11 malam ya kan, orang udah tidur gitu kan, tiba-tiba ting. Terus kalau nggak dibales katanya sombong. Enggak sih. Oh, Mas. Ya udahlah. Oke Gung, masih ada yang mau disampaikan? Kira-kira cukup sih Bu dari saya. Iya. Atau nanti kita buat podcast session 2. Boleh Bu, boleh. Serius, tapi kita jangan bahas PKN lagi. Ya, boleh Bu. Atau kalau misal kamu jadi ke Jogja, nanti kita bahas jalan-jalan di Jogja. Oh iya, boleh ya. Insyaallah kalau misalnya benar-benar kejadian. Amin, aku doain lah. Jadi Bu. kamu gak cuma di Medan tapi bisa keluar ya kan? Baik Bu. Oh ya Gung, BTW habis kuliah udah punya target gak sih, cita-cita mau kemana gitu? Kalau target seperti yang saya sebutkan ya Bu ya, saya tuh seneng banget bekerja di pekerjaan yang ketemu dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang. Apa tuh? Jadi kayaknya tuh saya pengen kerja kalau nggak memang di hotel atau di bandara, karena memang dari kecil tuh saya pengen banget kerja di bandara, ngelayanin orang gitu, berinteraksi dengan orang. Bandara mau di kantornya apa di floornya? Di ground staffnya dong Bu. Iya, yang ketemu orang-orang. Kalau di kantor kan berarti customer service lah ya. Ya boleh dibilang seperti itu ya, kalau rezekinya di mana nanti ya. Tapi nggak apa-apa, rezeki itu berserakan di mana-mana. Ya, hanya bagaimana kamu mencari peluang dan memanfaatkan ya kan. Ya, itu sama kayak yang sebelum podcast kamu tuh aku podcast sama GM-nya AP2. Udah nonton belum? Oh ya, sudah nonton saya dengan Pak Hari atau Pak Heri ya Bu ya. Nah, aku setuju sih sama dia. Peluang itu ada di mana-mana, tergantung gimana kita menganalisanya kan. Ya, apalagi untuk pariwisata sendiri peluang karirnya itu besar kan? Bu. Iya. Berserakan Bun. Fleksibel banget gitu. Apalagi di PPH kita dapat accounting, kita dapat manajerial, kita dapat operasional. Jadi kayaknya menurut saya untuk pariwisata sendiri itu prospek karirnya itu fleksibel dan banyak. Selagi kita mau mencari dan berusaha.
Luar biasa Agung. Oh, terima kasih Bu. Oke Gung, nanti kita ketemu lagi di session Polpers Corner berikutnya ya. Baik. Atau jadi ngopi aja kali udah. Kalau ngopi kayak aduh bisa, berat tapi banget. harus alumni dulu. Iya. Enggak lah, karena apa maksud aku kan yang diceritain bukan seputar kuliah lagi, Iya. tapi seputar pengalaman nanti Pengalaman. bekerja. Bener. Oke Gung, terima kasih Terima atas kasih banyak, Bu. waktunya. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Oke, Polpers di rumah, semoga ngobrol-ngobrol hari ini dengan Agung dapat memberikan inspirasi kepada kalian semua, masukan-masukan untuk persiapan PKN kalian ke depannya. Tetap semangat. Kemudian apa lagi? Jaga kesehatan. Kuatin Terus mental ya. Kuatin mental. Jangan lupa harus percaya diri. Kalian pasti bisa. Oke? Bye-bye. Terima kasih.